sobat, ketemu lagi bareng saya Gita Aryani. Kali ini kita akan belajar bersama mengenal audio counting. Nah sobat, menurut Winarno, akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi, juga menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Tentunya, pihak-pihak ini adalah pihak internal dan eksternal. Maka dari itu, fitur audio accounting ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat membantu menyusun laporan keuangan secara terperinci, mulai dari neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, bahkan terhadap perubahan modal perusahaan. Selain itu, pelaporan juga dapat disesuaikan karena perusahaan dapat menambahkan atau menghapus bidang data, mengubah format laporan, dan menerapkan filter data. Dalam artian, ini bisa di-customize, sobat. Audio accounting juga memungkinkan analisis data keuangan multidimensi, termasuk berdasarkan produk, pelanggan, atau project, untuk wawasan yang lebih dalam tentang kinerja keuangan. Maka dari itu, audio accounting akan menyediakan pelaporan keuangan secara real time agar bisnis dapat tetap terinformasi dan membuat keputusan cepat tentang kinerja keuangan mereka. Nah, ini dia fitur-fitur yang ada pada audio accounting, yaitu kas dan bank, utang dan piutang, beban-beban, pengelolaan aset, pengelolaan kartu stok, laporan keuangan, rekonsiliasi bank, manajemen anggaran, serta akuntansi analitik. Nah, sekarang inilah tampilan fitur-fitur pada audio accounting. Yang pertama, kalian masuk dulu ya ke dalam fitur audio accounting. Kalian bisa membukanya menggunakan kotak yang di sebelah kiri, atau bisa juga kalian langsung search. Dan biasanya sudah ada tampilan sih di sebelah situ. Bisa kalian klik langsung accounting. Nah, kalian akan tertuju pada accounting dashboard. Di dalam accounting dashboard akan ada customer invoice, vendor bill, miscellaneous operation, bank, dan cash. Nah, di dalam menu customers itu ada invoice, credit notes, payment, produk, customer, dan e-faktur. Biasanya perusahaan ini lebih sering menggunakan invoice, payment, produk, customer, dan e-faktur. Dalam menu vendors ini terdiri dari bills, refunds, payment, bank account, produk, dan vendors. Biasanya semua perusahaan ini akan menggunakan semua fitur dalam vendors. Karena pada menu vendors ini biasanya sering mengisi nama pemasok, barang atau jasa yang dibeli dari pemasok, kemudian bank untuk membayar ke pemasok, lalu ada invoice yang diberikan ke pemasok ataupun pengembalian barang bisa diinput pada menu vendors. Nah, ini dia menu yang biasanya dipakai untuk menginput transaksi penjualan maupun pembelian ke dalam jurnal sales ataupun purchase. Ada juga jurnal umum atau jurnal entries, ada jurnal item, dan ketika perusahaan melakukan pembayaran selain untuk pembelian, biasanya dilakukan atau diinput ke dalam jurnal miscellaneous. Itulah biasanya menginput beban-beban ya, beban gaji, beban listrik, air, telepon. Nah, biasanya di dalam jurnal itu, sobat. Setelah itu ada general ledger atau buku besar, ada partner ledger. Lalu di dalam manajemen itu ada budget dan aset. Ada juga generate entries, khususnya generate asset. Lalu ada reconcile, mass automatic reconcile, dan log dates. Nah, yang terakhir nih ada bank and cash, yaitu bank statement dan cash register. Lalu pada menu follow up itu ada send, letters, and email, do manual follow up, my follow up, dan follow up analysis. Lalu pada menu reporting itu ada financial report yang khususnya untuk balance sheet juga profit and loss. Ada partner reports yang terdiri dari partner ledger, age partner balance, age receivable, dan age payable.
pada audit reports itu terdiri dari general ledger, trial balance, tax report, dan journal audit. Pada daily reports itu ada daybook, cashbook, dan bankbook. Dan pada manajemen itu ada invoice analysis, budget analysis, serta aset. Dan menu yang terakhir yaitu configuration. Terdiri dari invoicing, yaitu payment terms dan income terms. Pada bank ada add a bank account dan reconciliation model. Lalu accounting yaitu chart of account, taxes, journal, currencies, fiscal position, journal group, account tax, account groups. Nah, pada fitur online payment yaitu ada payment methods. Pada manajemen terdiri dari produk kategori, budgetary position, lalu aset kategori. Pada financial reports itu ada account reports. Selanjutnya ada follow up levels, recurring payment, dan recurring template. Nah, itu dia tampilan fitur-fitur yang ada pada Odoo Accounting. Nah, sobat, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kita bisa belajar bersama di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.